berdua akan bercerita melalui media kartun. Saya Nitu Suprapti sebagai pembaca skenario. Saya Dewi sebagai anak-anak laki. Saya Sri sebagai ibu. Saya Putri sebagai pemuda desa 1 dan 2. Baiklah, akan kami bacakan terlebih dahulu definisi bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat ataupun tanpa alat tentang pesan apa yang akan disampaikan dalam bentuk pesan informal ataupun hanya sebuah dongeng yang untuk didengar dengan rasa yang menyenangkan. Tujuannya adalah menurut Mulsrictons adalah untuk memberikan informasi atau menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan. Pemberian informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial agar anak mampu mendengar dengan seksama terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Fungsinya adalah untuk membantu kemampuan berbicara dengan menambah pemeliharaan kosakata, kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkaikan kalimat sesuai dengan perkembangannya. Cerita yang akan kami sampaikan adalah Legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Legenda Batu Menangis. Kalimantan dahulu disebut juga Borneo adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara. Dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan, dengan hutan yang lebat dan sungai yang berkelok-kelok, memberi kehidupan bagi rakyatnya daerah Kalimantan. Alkisah menjauh di desa terpencil, di tengah pedalaman, hiduplah seorang janda tua bersama anaknya bernama Darmi. Sejak ayahnya meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta sedikit pun. Darmi mempunyai rupa yang amat cantik, namun sayang, dia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Ibu, kankah sudah berulang kali kubilang setiap kali aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan dulu air hangat dan membuatkan minuman dari buah untukku. Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakannya sendiri. Ibu kan tahu, aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Sambil mengetuk pintu kamar Darmi. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kakiku kotor, gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah pulang dari sawah, Darmi langsung menghampiri ibunya. Ibu pulang. Bukannya mana? Sambil mencari-cari uang upah ibunya di pakaian ibunya dan ditemukan uangnya di dalam genggaman tangan ibunya. Nah, ini dia. Jangan, Nak. Uang itu untuk beli beras. Bedakku habis, Bu. Aku mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli
dadah. Atas kuasa Tuhan, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki, ketika perubahan mencapai setengah badan, gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu,